Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Manajemen Keuangan, yaitu Ibu Rizka Puspita Devi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita semua. Salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini kita akan membahas pasar modal saham pada pakaian. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok 4, ada Adris Ridwan Hidayat, ada Ajeng Haris Mayanti, ada saya sendiri, Devi Rafida Tunisa, ada Heti Nur Hanifah, ada Larasati Cantika Ayu, ada Rapid Hadi Sobari, ada Rizky Taufik Hidayat, dan terakhir ada Taufik Mauliana. Perusahaan yang kami ambil yaitu perusahaan dari Matahari, dari Ramayana, dan dari Zon. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Hidayat, NPM saya 1012134. Di sini saya akan menjelaskan profil usaha Matahari. Matahari adalah platform retail terbesar di Indonesia dengan 139 gerai di 77 kota di seluruh Indonesia, serta secara online melalui matahari.com. Selama lebih dari 60 tahun, Matahari menyediakan produk pakaian, kecantikan, dan sepatu yang berkualitas, fashionable, dan terjangkau bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Matahari memperkerjakan lebih dari 40.000 karyawan, termasuk SPG produk konsinyasi, dan bermitra dengan 600 pemasok lokal serta internasional. PT Matahari Department Store Tbk memiliki sejarah yang panjang dalam dunia retail Indonesia. Memulai perjalanan pada tanggal 24 Oktober 1958 dengan membuka gerai pertamanya berupa fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Matahari melangkah maju dengan membuka departemen store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Sejak itu, Matahari telah menjadikan dirinya sebagai merek asli nasional. Saya Larasati Cantika Ayu akan membahas mengenai rasio yang digunakan untuk menghitung saham dari perusahaan PT Matahari Department Store. Yang pertama ada EPS atau earning per share, yang disebut juga sebagai laba per lembar saham, didapat dari EAT atau laba dari laporan tahunan 2021 dibagi dengan jumlah saham beredar pada tahun 2021. Didapatkan hasil senilai 912 miliar sekian dibagi dengan 2 miliar 626 juta sekian, yang hasilnya adalah 348 rupiah, yang artinya investor akan memiliki laba atau keuntungan senilai 348 rupiah per lembar sahamnya. Kemudian yang kedua ada NBV atau nilai buku perusahaan yang didapat dari ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar, yaitu pada tahun 2021 didapat dengan ekuitasnya sebesar 1.005.972 juta dibagi dengan 2.626 juta sekian, di mana hasilnya adalah 383 rupiah, 0,006 rupiah, yang mana artinya adalah nilai dari nilai buku perusahaan ini yaitu 383,06 rupiah. Jadi sahamnya itu bisa dijual dengan harga 383 rupiah. Kemudian yang ketiga ada PBV atau price to book value, yang artinya membandingkan antara harga pasar dengan dengan nilai buku yang tadi. Harga pasarnya adalah per hari ini senilai 4.950 dan sedangkan nilai bukunya adalah 383,06 rupiah, dan hasilnya adalah 12,9, atau kita bulatkan menjadi 13, yang artinya orang itu bisa membayar 13 kali lipat demi membeli saham dari perusahaan Matahari. Yang mungkin si perusahaan ini memang baik, jadi orang itu berani
membayar dengan harga senilai 12,9 kali lipatnya atau 13 kali lipatnya. Oke, perkenalkan nama saya Taufik Mulyana dari kelas C12 dengan NPM 10 12 13 74. Profil usaha Ramayana. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak di bidang departemen store yang menyediakan produk pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris. Jaringan toko ini dirintis oleh pasangan suami istri Paulus Tumewu dan Tan Li Chuan. Ini pertama kali dibuka pada tahun 1978 hingga akhir tahun 2021 perusahaan ini mengoperasikan 104 gerai departemen store Ramayana dan 82 gerai supermarket Robinson di seluruh Indonesia. Terutama menyasar masyarakat menengah ke bawah. Saat ini perusahaan telah mempekerjakan lebih dari 17.867 orang karyawan yang telah berdedikasi tinggi pada perusahaan dengan visi menjadi jaringan retail terbesar di Indonesia dengan mengendalikan biaya, meningkatkan layanan pelanggan, mengembangkan sumber daya manusia kami, dan mempertahankan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok dan rekan bisnis. Ramayana akan selalu memanjakan konsumennya dengan produk berkualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Perkenalkan, nama saya Rapid Hadi Sobari dengan NPM 101213222. Yang selanjutnya ada perhitungan nilai EPS, NBF, dan PBV pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Yang pertama ada EPS, earning per share atau laba per lembar saham, di mana EAT yaitu laba perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar dengan tahun yang sama pada tahun 2021. Nominal laba pada perusahaan ini adalah 170 miliar 575 juta dibagi dengan jumlah saham beredarnya yaitu 7 miliar 96 juta rupiah. Hasilnya adalah 24. Maka 24 itu artinya adalah satu lembar saham pada PT Ramayana mampu memberikan keuntungan 24 rupiah bagi investor. Hasil ini kurang baik daripada hasil EPS sebelumnya, karena semakin tinggi EPS itu akan semakin baik. Selanjutnya ada NBF atau nilai buku perusahaan. Caranya dengan membagi ekuitas yang didistribusikan ke entitas induk pemilik perusahaan dibagi dengan jumlah saham beredar dengan tahun yang sama, yaitu pada tahun 2021. Nominalnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ekuitasnya yaitu 3 triliun 596 miliar 823 juta dibagi dengan jumlah saham beredarnya yang tadi kita bagi juga, yaitu 7 miliar 96 juta. Maka akan mendapatkan hasilnya seperti berikut, yaitu 506 rupiah. Artinya harga pas atau harga yang baik saat kita ingin membeli saham perusahaan tersebut adalah 506 rupiah. Berikutnya ada PBV atau price to book value, yang mana membandingkan harga pasar saat ini dengan nilai buku perusahaan, yaitu harga pasar hari ini per lembar adalah senilai 585 rupiah dibagi dengan NBV atau nilai buku perusahaan yang telah kita hitung tadi, yaitu 506 rupiah. Hasilnya adalah 1,15 sekian, di mana saham tersebut memiliki minat 1,15 kali orang ingin membeli saham di perusahaan tersebut. Saya Ajeng Asmianti akan menjelaskan profil usaha Zone. PT Mega Printis Tbk adalah perusahaan Indonesia yang berfokus pada fashion pria. Maksud dan tujuan perusahaan adalah dalam bidang perdagangan umum dan eceran. Perusahaan menyediakan berbagai kategori produk, mulai dari basic sampai fashion untuk remaja hingga dewasa. Perusahaan mengawali bisnisnya sejak tahun 1999 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan konveksi rumahan di Jakarta. Usaha tersebut terus berkembang hingga PT Mega Printis Tbk membuat outlet pertamanya di ITC Kuningan, Jakarta. Sejalan dengan perkembangan
perusahaan yang semakin maju, tahun 2013 mendirikan entitas anak, yaitu PT Mitrarindo Global yang bergerak di bidang retail merek internasional. Kemudian pada tahun 2014, perusahaan melanjutkan strategi dengan mendirikan PT Mega Putra Garment yang bergerak di bidang manufaktur sekaligus membangun pabrik di Pemalang. Saat ini, PT Mega Pritis Tbk memiliki beberapa merek seperti Amazon, MOZ, Stop, Fake London, dan Batik Plus. Di sini saya Adris Ridwan Hidayat akan membahas tentang rasio di PT Mega Perintis Tbk pada tahun 2021. Yang pertama ada EPS atau earning per share dengan rumus EAT dibagi jumlah saham beredar. Nah, EAT yang didapatkan yaitu sebanyak 30.912 juta sekian, dan juga jumlah saham beredar pada tahun 2021 yaitu 870 juta sekian, dan didapatkan hasil EPS yaitu Rp36. Nah, untuk yang kedua ada NBV atau nilai buku perusahaan dengan rumus ekuitas dibagi jumlah saham beredar, dengan ekuitas sebanyak 283 miliar sekian dibagi 870 juta sekian, didapatkan hasil Rp326 sekian. Dan yang terakhir ada PBV atau price to book value dengan rumus harga pasar dibagi nilai buku perusahaan. Dan nilai pasar pada tahun 2021 pada hari ini itu 1.130 dibagi nilai buku perusahaan 326, dan didapatkan hasil 3,4 sekian. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga perusahaan akan lebih baik kita menginvestasikan dana kita ke perusahaan matahari karena nilai laba per lembar saham atau FPS paling besar adalah perusahaan matahari dengan keuntungan 348 bagi investor bila dibandingkan dengan sektor sejenis seperti Ramayana dan Zon. Dan bila dilihat dari perbandingan nilai buku dan harga saham atau PBV yang memiliki 13 kali lipat masyarakat ingin membayar saham itu, yang artinya perusahaan itu baik untuk dibeli sahamnya. Alhamdulillah pemaparan materi kelompok 4 telah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata atau ucapan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.